akan mempelajari faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Ibu ada punya sesuatu. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran. Ngapain sih kita di sini belajarnya apa? Ya, jadi Ibu bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, setelah mengamati video yang ditayangkan, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat bagan atau diagram atau model penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Yang ketiga, setelah membuat bagan, kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan dengan percaya diri. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks yang ada di buku kalian semua, ya, siswa diharapkan dapat menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah kegiatan tersebut, siswa mampu mempresentasikan hasilnya di depan kelas, ya. Itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya ini Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Ada di situ seseorang yang menaiki sepeda motor dengan asap. Kemudian gambar anak-anaknya sedang ngapain itu? Menutup hidung. Kenapa mereka menutup hidung? Karena ada asap. Asapnya kenapa rupanya? Mengganggu asap mengganggu pernapasan, ya. Nah, tadi pada kegiatan awal kalian sudah disuruh membaca tentang gangguan pernapasan tersebut. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Mengapa Dayu batuk-batuk? Kenapa dia kok batuk-batuk, ya? Coba satu orang biar jelas, kalau semuanya ngomong nggak jelas. Siapa yang mau jawab? Azam? Karena asap kendaraan, Bu. Karena asap kendaraan. Asap kendaraannya kenapa? Mengganggu pernapasan. Mengganggu pernapasan. Ada yang nambahkan yang lain? Hah? Ya, asap kendaraan bermotor itu mengganggu pernapasan kita. Asap yang tebal itu, ya, makanya kita harus tutup hidung, ya. Kemudian, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Karena banyak oksigen. Apa? Karena banyak oksigen. Emang oksigen untuk apa? Pernapasan. Untuk bernapas. Masih ingat nggak pelajaran kelas 4? Apa itu bernapas? Menghirup oksigen. Satu orang, Kak, satu orang. Kang Azam lagi? Menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan dua kali. Iya, tepuk tangan untuk Azam. Dia masih ingat pelajaran di kelas 4. Jadi bernapas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta buang air, ya. Nah, ini lagi. Apa ini? Pabrik. Pabrik apa? Kelapa sawit. Ada nggak di antara kami yang pernah ke pabrik kelapa sawit? Ada nggak? Oh, Vino, pernah ke pabrik kelapa sawit? Apa yang kamu rasakan udaranya di sana? Pengap, iya. Beda nggak dengan udara kita di sini? Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, di sini banyak pohon, kata si Vino, betul nggak? Betul. Nah, di sana terasa pengap seperti itu karena juga ada asap pabrik. Jadi, asap pabrik, asap kendaraan bermotor itu adalah beberapa contoh faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, ini ada video. Coba diamati. Nanti akan diberi pertanyaan. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan Perhatikan ya. pernapasan. 3 faktor penyebab gangguan pernapasan adalah faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas faktor-faktor tersebut satu persatu.
bersatu. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen, sehingga kita sangat membutuhkan udara yang bersih. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar mengakibatkan ketersediaan oksigen menjadi menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Setelah menyimak video pembelajaran Ya, ini, baik. tentunya Sudah. Kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran tadi? Kalau semuanya ngomong nggak dengar, coba satu orang lagi dulu. Saskia, apa yang kamu? Faktor penyebab gangguan pernafasan. Iya, apa saja faktornya tadi? Yang pertama apa? Faktor fisik. Faktor fisik, contohnya? Contohnya ada kelainan bawaan dari lahir bayi prematur. Oke, faktor yang kedua siapa yang bisa menyebutkan? Azam? Faktor penyakit. Faktor penyakit apa saja contohnya? Flu, emfisema, Iya. bronkitis, Iya. paru-paru. Betul yang disebutkan Azam? Betul. Oke, faktor yang ketiga dari sebelah sana. Faktor yang ketiga apa? Apa? Faktor lingkungan. Apa contohnya? Lingkungan kotor. Iya, betul yang disebutkan apa? Berarti semuanya sudah pintar, kasih tepuk tangan buat baik, setelah kamu mengetahui faktor-faktor penyebab ya terjadinya gangguan alat pernapasan pada manusia tadi, tugas kalian sekarang secara berkelompok berdiskusi membuat bagan atau diagram atau model tentang penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Ya, nah sekarang ayo berkumpul di kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang tugas kalian adalah membuat bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan buat judulnya. Kemudian ini kelompoknya, buat kelompok 1 siapa saja anggotanya, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Buat di kertas yang sudah Ibu sediakan. Ayo namanya, mau kita lah. Buat ya. Satu teman aja. Sudah semua dapat kertasnya? Ya, kalau sudah tulis nama kelompoknya siapa saja teman-temannya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kamu pilih siapa yang akan melakukan presentasi. Ya. Ya, dari kotak. Buat bagan ya, buat bagan atau diagram. Buat nama kelompoknya masing-masing siapa saja ya.
bekerja sama ya, itulah gunanya kita berdiskusi ya. Bekerja sama, satu orang menulis, yang lainnya cari. Tadi dari tayangan video bisa, kemudian kamu cari juga dari buku kamu ya. Cari dari sumber-sumber lainnya. Ya, buat. Judulnya buat ya, faktor-faktor. Judulnya buat. Dipersiapkan ya satu orang untuk mempresentasikan. Ini dari buku saya bisa juga kalian cari jawabannya kan? Nah kemudian dari video tadi, masih ingat kan yang tayang video tadi? Apa saja? Ya kalau ada yang lupa diingatkan sama kawannya. Itu gunanya kita berdiskusi nih, saling melengkapi, ya kan? Ya, diingatkan kalau kawannya lupa, tadi diingatkan apa saja faktor-faktornya. Nah, faktor fisik itu apa saja? Apa saja faktor fisik itu apa saja tadi? Kemudian faktor ayo semangat, kelompok 1 udah mau selesai tuh. Jangan terlalu dekat sayang, jaga jaraknya. Jaga jaraknya. Cari apanya? Faktor fisiknya apa saja? Di buku kan ada. Ya di buku ada. Ada yang bayi prematur itu. Bayi prematur itu untuk penyakit influenza, asma, kan ingat tadi dari tayangan video, dari buku ya, kamu bisa mencari emfisema udah si Aldo oh yang di tadi udah selesai. Berdiskusi ya, selesai sama-sama. Ada yang lupa nanti ibu akan lihat kelompok mana yang paling aktif, nanti dapat sesuatu dari ibu ya. Akan berdiskusi. Habib, ingat tadi faktor-faktornya apa saja? Sudah selesai?
fisik, misalnya cacat bawaan, adanya kelainan dan bayi prematur. Faktor kedua, faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, misalnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, itu hasil dari kelompok berapa? Kelompok 1. Bilang sudah berani mengutarakan hasilnya, mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau ditanyakan? Azam tadi sudah mempersilakan temannya untuk bertanya ataupun memberi tanggapan? Sudah, ayo. Ada yang ingin bertanya tidak? Oh, dari kelompok 3, ya silakan. Apakah bayi prematur itu? Bayi prematur adalah bayi yang terlahir dini. Jawaban si Azam katanya bayi prematur itu bayi yang terlahir Dini. itu tidak itu? Betul. Ya. Jadi bayi prematur itu adalah bayi yang dilahirkan dini, artinya ya ketika orang tua kamu mengandung, pernah melihat orang hamil? Iya. Mengandung ya dari kecil sampai besar, kemudian yang disebut sebagai bayi prematur itu adalah bayi yang lahir belum saatnya. Usia kandungan yang seharusnya bayi itu lahir dia usianya 40 minggu, tetapi yang prematur itu masih berusia 37 minggu, makanya disebut sebagai bayi prematur. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2 ada mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut saja ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi dan kelompok kami bernama Indri Ado. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, faktor fisik. Contohnya, bayi terlahir dini, cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Kedua, faktor penyakit. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ketiga, faktor lingkungan. Contohnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Iya, itu hasil dari kelompok 2. Sama ya hasilnya. Itu tadi udah dipersilakan sama Septi ya. Dan ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 2 siapkan penanya. Kelompok 1 mau bertanya. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud penyakit bronkitis? Apa itu penyakit bronkitis? Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan. Iya. Ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Tidak? Ada kelompok 3 ada yang menambahkan? Iya, jadi bronkitis itu jelas nggak udah? Jawab lagi apa tadi? Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan. Iya, bronkitis itu adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama, kan ya? Saluran utama pernapasan ya, tepatnya di bronkus, ya. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dan teman saya Sinyo, Vino, dan Putri. Saya akan membacakan faktor-faktor gangguan pada alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik. Contohnya adalah cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. 2. Faktor penyakit. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Sekian, terima kasih. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Iya, itu hasil dari kelompok
3. Ada nggak yang ingin bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, silakan. Mengapa asap kendaraan? Tunggu, belum siap ya, penanya belum ada. Siapkan penanya, tulis pertanyaan dari Septi. Ya, coba dengarkan pertanyaannya ya. Mengapa asap kendaraan berbahaya bagi pernapasan? Ya. Karena asap kendaraan mengandung karbon monoksida. Betul itu? Betul. Kalian sudah terdapatkan jawabannya itu. Jadi asap kendaraan, betul ya. Jadi asap kendaraan bermotor itu mengandung gas yang berbahaya yang disebut sebagai karbon monoksida. Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari masalah faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Ya. Nah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang materi kita selanjutnya. Tapi sebelumnya berdiri dulu. Berdiri, ya. Kita sama-sama dulu biar nggak pusing, biar nggak capek otaknya ya. Oke. Kemarin pernah Ibu ajarkan tembak satu-satu ditembak, pernah kan? Iya, ayo kita mulai bernyanyi dulu sebentar. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun air ke kota, naik dermaga listrik. Ayo coba duduk di muka, duduk samping tak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya bahagia. Hei, tuki kaki, tuki kaki, tuki kaki, tuki kaki, tuki kaki. Udah bisa. Yang belum bisa nanti kalau lagi ya. Baik. Faktor yang ketiga tadi dari penyebab terjadinya gangguan pernapasan adalah faktor lingkungan. Contohnya apa? Lingkungan dan kotor. Iya, salah satunya adalah penyebabnya asap. Nah, setelah kita tadi mengetahui asap itu berbahaya sekali untuk pernapasan manusia, sekarang kamu buka buku paket kamu halaman 53. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Purdesa Lantaran Jelebu. Kamu cari dalam kamus bahasa Indonesia, Purdesa Lantaran Jelebu itu artinya apa? Nah, kemudian baca teks tersebut dengan cermat, teliti, pahami. Ya, setelah itu buatlah pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu secara individu atau tugas mandiri. Jadi masing-masing. Ya. Nah, sebelum kita membuat kalimat tanya, kita harus tahu dulu apa fungsi dari kata tanya. Untuk mendapatkan informasi. Apa Saskia? Untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi. Nah, macam-macam kata tanyanya tadi itu ada apa? Apa digunakan untuk menanyakan apa kira-kira? Menanyakan kejadian atau kegiatan. Oh ya, lagi apa nih? Menanyakan kejadian atau kegiatan. Oh, menanyakan kejadian atau kegiatan. Siapa yang bisa buat contoh satu kalimat sederhana saja dari kata apa? Nah, Saskia, Apa penyebab asap kebakaran? apa penyebab? Apa terjadinya kebakaran hutan? Apa penyebab terjadinya kebakaran hutan? Kalau pertanyaannya seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa? Apa kira-kira? Apa penyebabnya? Hutan terbakar penyebabnya apa? Hah? Karena ada yang membakar, membuka lahan, ya kan? Menebang pohon, ya. Dan yang kedua kata tanyanya siapa? Siapa biasanya untuk menanyakan
Iya, alasan atau sebab. Iya. Jadi kata Vino, mengapa itu untuk menanyakan alasan. Siapa yang bisa buat contoh kalimatnya? Kalimat sederhana saja ya, mana? Mengapa hutan dibakar? Mengapa hutan dibakar? Iya. Yang lain, yang agak masuk akal dulu. Mengapa hutan dibakar? Mengapa hutan terbakar? Selain itu apa lagi? Kalau misalnya tadi, mengapa hutan dibakar? Apa jawabannya? Karena kan harusnya jawabannya menggunakan karena dia menanyakan penyebab, ya kan? Nah, apa lagi? Sakti bisa berkalimat mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Rio sementara waktu? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu? Ya, apa kira-kira jawabannya? Karena ada kabut asap, kata si Habib, boleh ya. Ya, jadi itu adalah contoh dari kalimat yang membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kalian buat kalimat dengan menggunakan kata tanya tersebut dengan membaca teks di buku siswa halaman 53 ya. Buat kalimat tanyanya. Nih, Bu berikan LKPD-nya. Ya. Masing-masing. Ini punya si Azam. Ini ya. Buat di kertas yang sudah disediakan. Sudah? Udah buat dan jawabannya ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Aldo mana? Ini, tulis di sini jawaban kamu ya. Tulis di sini jawabannya. Ini pertanyaan, sini jawabannya. Buat pertanyaan berikut jawabannya. Kamu yang membuat pertanyaan pasti kamu sudah bisa menjawabnya. Ini tugas individu ya, mandiri ya, tugas mandiri jadi masing-masing. Ya, apa? Ya. Tulis ya. Iya. Waktunya 5 menit ya.
fokus ya dari pertanyaan yang kamu buat dan buat jawabannya. Udah jam? Pokoknya bisa dipotong ya. Hitam kali. Nah, dipotong lah pokoknya, jangan seperti itu. Ya. Dipotong pokoknya, jangan kayak gitu hitam. Azam udah mau selesai ya, ayo yang lainnya. Nah, iya, udah. Nanti satu orang ya presentasikan hasilnya ya. Udah siap Jam? Udah Jam? Kasih waktu 5 menit, udah 5 menit. Ya. Gimana dengan bagaimana belum sudah cukup? Nanti bacakan satu-satu aja ya waktu kita. Gimana ya? Ya, dari wacana tersebut kalian buat kata tanyanya. Buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tadi kamu baca dari wacana Kuldesa lantaran Jerebu. Udah Aldo? Aldo udah selesai, yuk siapa lagi yang udah selesai? Oh, jadi kita sudah buatkan beberapa contoh ya, masing-masing satu contoh dari kata tanya yang akan dibuat untuk pertanyaan tersebut. Ada Putri? Sudah? Septi sudah? Habis? Mana?
Bagaimana? Buat kalimatnya dengan menggunakan kata bagaimana. Bagaimana? Bagaimana tadi menanyakan cara atau keadaan, ya kan? Udah selesai ya? Siapa yang udah selesai tadi? Sudah sekali. Buat kalimatnya. Mana kejadian? Ada. Kejadian udah. Dari bacaan tersebut kalian lihat kan, baca, buat pertanyaannya. Beda. Adit? Sudah ya? Sudah selesai dikumpul? Sudah? Ya. Sudah? Aman sudah? Sudah berapa? Ya, Arman sudah selesai. Bisa yang lainnya mana lagi kelompok lain yang udah selesai? Ini secara mandiri ya, jadi masing-masing. Udah, Arman bisa dibacakan hasilnya? Enggak, Arman yang dibukanya Arman. Udah selesai semua ya? Semuanya sudah. Azam udah jam? Sudah. Yang lainnya udah? Dari bacaan tersebut ya, dari bacaan tersebut itu udah ya. Sudah jam? Nah, ya kumpul semuanya. Semuanya dikumpul ya. Ya. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Siapa? Azam atau Arman? Azam. Oh iya, oke. Ada Putri? Ya. Sudah? Tunggu, ibu kumpul dulu semuanya, baru dibacakan hasilnya. Nah lagi, kelompok ini udah semua yang di sini ya. Udah oke. Coba kalian dengarkan dulu Azam membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Azam. Saya akan membacakan pertanyaan yang saya buat. Apa penyebab asap di Riau? Penyebabnya adalah kebakaran hutan. Apa yang terjadi di Pekanbaru? Kabut asap. Siapa nama narasumber yang memborong keluarganya ke luar kota?
Asep, Dadan, Muanda. Siapa yang bertugas mencatat pengidap ISPA di Pekanbaru? Dinas Kesehatan. Di mana kejadian hutan terbakar? Di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana kejadian kabut asap terjadi? Di Kota Pekanbaru, Riau. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri? Sebagian penduduk keluar kota. Bagaimana keadaan Kota Pekanbaru sekarang? Jalan raya sepi, pengendara dan kota pun gelap karena sinar matahari tertutup asap. Mengapa narasumber membawa keluarganya keluar kota? Karena asap kebakaran dari Jambi dan Sumatera Selatan terbawa angin ke Riau. Mengapa langkah meninggalkan Riau dianggap tepat? Karena asap terbawa angin ke Riau. Iya, oke, tepuk tangan untuk Azam. Ya. Jadi kalian sudah membuat pertanyaan dan jawaban dari bacaan Kuldesa antara Jerebu. Nanti Ibu periksa ini hasil kalian, ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari masalah faktor-faktor, sudah membuat apa juga ya, bagan dan juga membuat pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik. Menyenangkan, menarik. Kira-kira yang menarik atau menyenangkan di bagian apa? Karena ada tayangan videonya, Bu. Karena ada tayangan videonya, ya. Itu jadi menarik begitu. Ya, Bu. Tapi tahu nggak apa isi dari tayangan video tadi? Baik ya. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama mengenai apa tadi? Yang kita pelajari hari ini faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama faktornya apa? Fisik. Yang kedua penyakit. Yang ketiga lingkungan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari setelah itu? Membuat pertanyaan dengan pertanyaan apa? Jadi kita sudah mempelajari membuat catatannya. Yang pertama tadi faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia, kemudian catatannya ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang besok kita akan mempelajari penyakit-penyakit apa saja yang menyerang sistem pernapasan manusia. Untuk besok ya, itu yang akan kita pelajari. Jadi siapkan buku di bawah semua lengkap. Ya, kemudian setelah tadi Ibu perhatikan kelompok ya, Ibu akan memberikan penyemangat ya untuk kalian, reward bagi kelompok yang aktif sekali tadi. Dari kelompok 1, 2, 3 mana yang paling aktif? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Iya. Setelah kelompok 1 tadi, yang kedua adalah kelompok semuanya Ibu kasih ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 2 ya. Nah, untuk yang akan datang, pembelajaran yang akan datang, tolong lebih ditingkatkan lagi ya. Lebih ditingkatkan lagi, lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Bisa kan? Bisa, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Ketua kelasnya, yuk dipimpin doanya. Dino ya. Teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ingat besok kita tetap datang seperti biasanya. Ya, jaga